Ini keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia. Kita mempunyai banyak kosakata yang berasal dari daerah. Sedangkan Maledes itu mengagung-agungkan Melayu. Namun, mereka menyadari kosakata bahasa Melayu itu mempunyai keterbatasan jumlah. Sehingga mereka juga mengambil kosakata bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, dan itu mereka nyatakan sebagai bahasa Melayu. Apa yang mereka lakukan ini sebenarnya mengikuti, menyontek apa yang dilakukan bahasa Indonesia. Padahal yang mereka kembangkan sekarang itu adalah bahasa Indonesia versi Maledes. Udah. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, yang menurut saya kosakata ini sangat lucu, dan menurut saya ini suatu contoh ya, betapa Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini mencoba berbeda, mencoba membuat definisinya sendiri, tapi akhirnya bingung. Namun sebelum saya berbicara tentang kosakata, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maledes. Komentar pertama dari Mas Jefizal. Beliau mengomentari tentang bencana alam di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengenai bantuan bencana di Sumatera dan Aceh sesuai pernyataan Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono, bahwa Indonesia tidak menerima bantuan asing karena Indonesia masih mampu, Indonesia masih mengandalkan sumber daya yang ada, logistik relawan Indonesia. Jadi klaim Maledes yang mengatakan Maledes memberikan bantuan itu tidak benar. Mereka hanya ingin terlihat menjadi pahlawan di siang bolong yang baru bangun dari turu. Di mana turu itu bahasa Jawa, dan kosakata turu itu tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dan kosakata turu itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, kosakata turu bahasa Jawa yang mempunyai arti tidur itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Jadi, kalian itu sedang menyusun kamus bahasa Melayu menurut Maledes, atau kalian itu sedang menyusun kamus bahasa Jawa? Nah, kemudian saya melihat ya, ada beberapa komentar dari orang yang sama, dan saya yakin ini dituliskan oleh warganet Maledes. Dan warganet Maledes ini lucunya itu menuliskan komentar tapi dalam bentuk pantun-pantun. Pemilihan kosakata dia itu sangat terbatas. Jadi hanya berbicara tentang pantun, bukan bahasa yang bisa digunakan dalam mempertahankan sebuah argumentasi. Saya akan membacakan beberapa tulisan dari komentar warganet Maledes yang suka banget pakai pantun itu ya. Mari kita baca bersama. Tegak rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa. Cakep. Tegak bangsa karena budi, runtuh budi hilanglah bangsa. Waduh. Dia ingin mencitrakan bahwa bangsanya itu berbudi, ya. Jadi kalau tidak berbudi itu, maka runtuhlah bangsa itu. Dia lupa bahwa bangsanya inilah yang memalsukan akte kelahiran 7 pemain. Dan cara memalsukannya itu norak banget. Selain norak, masih merasa benar.
bahwa tindakan mereka memalsukan dokumen itu adalah suatu tindakan yang bisa dibenarkan. Mengapa? Oh, kami tidak ada masalah kalau mereka menjadi warga negara Bangladesh. Jadi FIFA tidak perlu mempertanyakan itu. Iya, lu menaturalisasi 7 pemain itu untuk sebagai warga negara Bangladesh aja atau untuk bermain sepak bola mewakili Bangladesh. Kalau hanya untuk sebagai warga negara Bangladesh, ya itu urusan kalian. Tapi kalau sudah ingin mereka ini mewakili negara kalian, ya kalian harus mengikuti FIFA. Nah, ini runtuh budi karena ini yang sebuah contoh nyata runtuhnya budi bangsa kalian, di mana kalian membenarkan apa yang salah. Kalian itu sudah menipu, memalsukan 7 akte kelahiran. Kalian ingin mengatakan bahwa budi kalian itu tetap baik, begitu. Masih dengan pantun juga. Dia memang suka pantun ini orang ya. Keris emas lekok 9, maksudnya lekuk ini. Dilumur kemenyan di waktu malam. Nggak boleh nih kemenyan ini, syirik ini. Sholat 5 waktu jadi amalan, pintu taubat di tengah malam. Tulisan di tengah malamnya juga salah. Terus Mas Anom Purboyo menjawab, pintu taubat di tengah malam. Betul, taubat menipu. Masih dengan pantun. Bunga melur di pagi mentari, dipetik sebakul sebagai pewangi. Rupa dan ilmu bukan yang dicari, adab dan akhlak disanjung tinggi. Mas Anom Purboyo lagi. Penipuan dokumen, adakah adab dan akhlak disanjung tinggi? Nah, orang yang berbicara, yang tidak bisa berargumentasi dan hanya menggunakan pantun-pantun ini, dia tidak akan pernah bisa berbicara sesuatu yang detail. Dia hanya akan berbicara di permukaan aja. Dia hanya ingin menunjukkan di kulitnya saja bahwa kami itu baik, akhlak kami itu tinggi, akhlak kami, adab kami itu disanjung tinggi. Pertanyaan saya, apakah kalian tetap menyanjung tinggi adab dan akhlak kalian, memalsukan dokumen 7 akte kelahiran pemain dari Amerika Latin dan Spanyol serta Belanda itu? Apakah warganet Bangladesh ini berani mengkritik apa yang dilakukan oleh asosiasi sepak bolanya ini? Tidak. Mengapa? Ya, pantun mana bisa. Ya, mereka kan pati, mereka tidak berani mengkritik ya. Jadi ya mainnya pantun-pantun aja. Nah, masih dengan warganet Bangladesh ini. Saya suka membaca pantunnya. Bahasa Melayu versus bahasa Indonesia. Jelaslah bahasa Melayu itu lebih gah dari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu telah lama dipakai di Nusantara berabad-abad tahun lamanya. Sejarah telah membuktikan bahasa Melayu adalah bahasa lingua franca di Nusantara. Lagi mau ngangkat bahasa Indonesia? Kalau tanya nenek moyang suku Jawa sekalipun, mesti mereka mengatakan dahulu kala kami menggunakan bahasa Melayu semasa berdagang, bertani, dan lain-lain. Wah, mahawangsa banget nih orang. Sejarah takkan berbohong, it's fact. Waduh, katanya udah bertahun lamanya kok pakai bahasa Inggris. Saya tahu guru-guru di Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia juga tahu yang mereka itu tidak boleh menerima fakta bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa politik, but history is a fact. Inggris lagi. Saya tinggalkan pantun lah, ya. Pantun lagi nih.
buat orang Melayu di Indonesia supaya kalian tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ingin menghapuskan adat istiadat kita sebagai orang Melayu. Waduh, emang adat kalian apa? Menipu. Menipu 7 akte kelahiran itu. Itu adat kalian kan ya? Apa guna berkain batik kalau tidak berbaju kasa? Cakep. Apa guna memandang cantik kalau tidak berbudi bahasa? Apakah komentar warganet Maledes yang seperti ini yang mengatakan, oh bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke jamban. Apakah itu contoh dari warganet Maledes yang dikatakan berbudi bahasa? Kemudian di komentar ini dikomentari oleh Mas Adi Sutiharso. Sambutlah era kedikdayaan bahasa Indonesia. Saatnya bahasa Indonesia menjadi lingua franca. Bahasa Indonesia adalah bahasa Nusantara meskipun selalu dibenci tetangga. Nah, yang selalu merasa terancam dengan kehadiran bahasa Indonesia itu adalah Maledes. Nggak ada, negara yang lain itu nggak ada yang merasa terancam dengan keberadaan bahasa Indonesia. Dan ini sebenarnya menunjukkan betapa mereka labilnya, betapa Maledes ini tidak percaya diri dan terancam dengan eksistensi mereka dengan keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu mereka selalu ngotot kan, oh bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, oh roti itu sama dengan tepung. Nah itu. Tulisan Mas Adi Sutiharso ini dibalas dengan pantun lagi. Jangan dilayan dengan sutra kalau dibalas dengan duri. Jangan dipandang dengan kasih kalau dipulangkan dengan benci. Belajarlah menimba rasa, karena layan orang biarlah sama seperti kita dilayan. Exactly, tepat sekali. Saya melayan warganet Maledes seperti bagaimana warganet Maledes melayan warganet Indonesia. Kalian mengatakan Jawa itu hama. Kalian mengatakan kosakata bahasa Jawa itu digunakan untuk berak ke jamban. Sekarang apa yang kalian katakan itu saya kembalikan lagi kepada kalian. Bahkan seperti ada warganet Maledes yang mempunyai nama akunnya itu Bro. Ya sudah, saya memanggil dia Bro. Mengapa? Karena saya ingin melayan dia seperti bagaimana dia melayan warganet Indonesia. Jadi kalian jangan merasa sok suci, kalian jangan merasa kayak, wah kami itu tidak pernah berbuat salah, kami itu tinggi budi bahasa kami. Pret. Ini sekali lagi yang seperti saya pernah sebutkan, bahwa di Maledes itu hukum aksi reaksi itu hanya berlaku 50% saja. Reaksi kita nampol-nampolin mereka itu dianggap oleh warganet Maledes itu sebagai aksi dari kita. Mereka itu menutup mata apa aksi yang mereka lakukan kepada warganet Indonesia. Jadi kalau mereka belajar hukum aksi reaksi itu ya hanya belajar 50% aja, setengah aja gitu. Dan kemudian setelah itu ujungnya apa? Merasa dirinya jadi korban. Playing victim. Itu. Kemudian saya iseng aja lah. Apa guna kamus bahasa Melayumu tebal kalau isinya kosakata bahasa Jawa? Dibalas lagi sama warganet Maledes ini dengan pantun lagi. Kalaupun hendak ditampar, lu nulis ditamparnya aja udah salah. Biarlah oleh tangan bertahta permata. Andai ditendang biarlah kaki berbalut sutra. Bukan tangan berjelaga hina, bukan kaki yang berdebu jalanan. Dia ingin menghina saya. Saya itu orangnya kotor. Karena saya itu tidak layak menegur dia. Tidak layak mengkritik apa yang dia lakukan. Karena saya ini berdebu, saya ini kotor, ya. Dan ini menunjukkan apa? Feodalisme. Ini menunjukkan apa? Ketidaksetaraan hak sesama rakyat.
Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia dan Malaysia itu adalah antitesis dari masing-masing unsur yang ada. Indonesia mengutamakan kesetaraan, sedangkan Maledes mengutamakan ketidaksetaraan. Kita lihat cara kalimat di pantun itu menunjukkan bahwa kalau kalian itu kotor, kalau kalian itu berdebu, kalian itu tidak berhak mengkritik kami yang bersalut emas, bertahta permata, kami ini mulia. Kalian itu mulia, itu hanya topeng. Hanya bungkusnya aja, isinya kosong. Lihat apa yang tertulis di dalam kamus kalian. Di luar kalian koar-koar mengatakan, oh, kamus ini adalah kamus bahasa Melayu utama dan merupakan rujukan otentik. Gimana kalian mengatakan itu kamus bahasa Melayu dan rujukan utama yang paling otentik? Kalau di dalam kamus kalian berjibun kosakata bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Indonesia, itu bukan kamus bahasa Melayu, itu kamus bahasa rojak. Nggak jelas kalian itu mau apa sih? Oleh karena itu saya katakan, ini bukan yang kalian susun itu bukan kamus, ensiklopedia. Kemudian si warganet Maledes ini membalas komentar dari Gewicak. Saya bacakan jawaban dari warganet Maledes ini. Dan ini adalah tipikal warganet Maledes banget ya. Ya, jadi dia berpantun-pantun, kemudian mencoba membangun argumentasi dengan playing victim, kemudian setelah itu akan membawa yang ada unsur-unsur agamanya, begitu. Jadi supaya kelihatan suci, supaya kelihatan kami ini sempurna, kalian itu penuh dosa, begitu ya. Berikut ialah kata-kata yang masyhur dan sering dinisbahkan kepada Imam Al-Syafi'i tentang bercakap dengan orang bodoh jahil. 1. Tentang tidak melayan orang bodoh. Diamku daripada seseorang yang jahil adalah jawaban. Sesungguhnya tidak ada yang lebih baik bagiku daripada diam. Kedua, tentang berhujah dengan orang bodoh. Aku tidak pernah berdebat dengan orang yang berakal, melainkan aku menang. Dan tidak pernah aku berdebat dengan orang bodoh, melainkan aku kalah. Maksudnya, orang bodoh tidak berdebat untuk mencari kebenaran. Jadi tidak berguna untuk berdialog dengan mereka. Ketiga, tentang membalas kebodohan dengan kebaikan. Apabila orang bodoh berkata buruk kepadamu, maka janganlah kamu balas. Maksud umumnya adalah tidak semua orang layak diberi penjelasan panjang. Berbahas dengan orang yang keras kepala hanya membuang masa. Diam lebih mulia daripada melayan provokasi. Ini adalah contoh nyata. Kemampuan warganet Maledes itu adalah seperti hard disk, hanya untuk media penyimpanan saja, bukan untuk berpikir dan menganalisis. Apa yang dia tuliskan ini dia hanya mengambil apa yang dia simpan di dalam memorinya. Dan dia tidak bisa melakukan analisis dengan apa yang dia tulis itu sendiri. Dia mengatakan apa? Oh, berdebat dengan orang pintar saya bisa menang, tapi berdebat dengan orang bodoh saya tidak bisa menang. Persis. Ketika saya menunjukkan betapa banyak kosakata bahasa Jawa di dalam kamusmu, dan itu adalah fakta, kalian mencoba menidakkan. Bahkan kalian menghina bahasa Jawa itu sendiri. Bukan hanya bahasa Jawa, kalian hina juga orang Jawa. Itu kan namanya orang bodoh. Saya menunjukkan fakta, kalian menidakkan. Dan bukan hanya itu, saya menunjukkan fakta bahwa apa yang dikatakan almarhum Profesor Ahmad Adam, bahwa lebih dari 60% kosakata bahasa Melayu Maledes itu berasal dari bahasa Jawa kuno, Sanskerta. Tapi kalian mengatakan apa? Oh tidak, ini bahasa Melayu kami yang murni. Jadi siapa yang pintar, siapa yang bodoh di sini?
Makanya udahlah, kalau berargumentasi itu tidak pakai pantun, harus bisa menyusun kalimat yang mempunyai analisis mendalam, mempunyai hubungan sebab akibat. Mengerti nggak? Kalau hanya berpantun-pantun, kalian tidak akan mencoba langsung menyelesaikan sebuah fenomena atau sebuah masalah. Nah, pertanyaan saya yang sederhana pada warganet Maledes ini, untuk apa kalian masukkan kosakata Jawa itu di dalam kamus bahasa rojak kalian? Ini pertanyaan ini kalau dijawab oleh orang pintar, ya dia akan menjawab bahwa ini untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Itu jawaban orang pintar. Karena itu adalah hubungan sebab akibat. Tapi untuk jawaban orang yang denial syndrome, itu akan mengatakan, oh bahasa kami itu sudah beribu-ribu tahun lamanya, sudah digunakan di kawasan ini. Tapi faktanya apa? Tidak ada satupun warga negara kalian mempunyai kepakaran dalam menyusun kamus bahasa kebangsaan kalian. Sehingga kalian harus meminta bantuan kepada UNESCO. Sehingga kalian juga dibantu oleh warga negara Indonesia yang bernama Bapak Tengku Iskandar. Itu fakta. Jadi kalau kalian koar-koar, oh bahasa kami sudah dipertuturkan berabad-abad lamanya, sudah menjadi lingua franca, kalian itu kegeeran. Kalian itu perasan, kalian itu besar kepala. Dan ini juga sekaligus menjadi fakta bahwa bahasa Melayu itu asalnya dari Indonesia, bukan dari Malay. Sebab kalau bahasa Melayu itu berasal dari Maledes, apakah hospital itu bahasa Melayu? Apakah mumet, ngising, kemanten, turu itu bahasa Melayu? Dari Mas Anom Purboyo, Des, Maledes. Dalam tanda kutip, kalau nenek moyang suku Jawa sekalipun, mesti mereka mengatakan dahulu kala kami menggunakan bahasa Melayu semasa berdagang bertani. Des, Maledes. Dagang itu dari bahasa Sanskerta, daga. Tani itu berasal dari bahasa Jawa kuno, tani. Sejarah takkan berbohong, it's fact. Saya tahu guru-guru di Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia juga tahu yang mereka itu tidak boleh menerima fakta bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa politik, but history is a fact. Oke, selesai kutipan. Des, Maledes. Fakta bahwasanya bahasa Melayu rojak hujung medini itu bahasa politik karena tidak dapat dipisahkan dengan definisi Melayu yang termuat dalam pasal 153. Sejarah takkan berbohong, it's a fact. Des, Maledes. Saya tinggalkan a fact. Pasal 153 bagi Melayu hujung medini hanya sekadar alat penyambung hidup kebudayaan melalui Melayu hujung medini, bukan alat untuk mengembang kebudayaan Melayu hujung medini itu sendiri. It's a fact. Ya, itu hanya untuk simbol, hanya untuk kulit saja, tapi di dalamnya kosong. Kemudian dari warganet Indonesia, Eskaven Gray, satu-satunya di Asia Tenggara yang selalu membanggakan bahasanya menjadi lingua franca, namun setelah 68 tahun mereka merdeka, bahasa kebangsaan mereka belum menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Astaga, satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki prestasi yang unik dan luar biasa ini. Timur Leste saja sudah berubah total. Malaysia memang yang paling hebat se-Asia Tenggara. Berbicara tentang pantun, saya ingin menunjukkan satu video di Indonesia di mana rakyat Indonesia itu suka bergurau ya, suka bercanda, dan ini adalah bagaimana kalau orang Melayu di Indonesia selalu menggunakan pantun.
Dan ini adalah di acara nama Vincent Desta ya kalau nggak salah. Jadi si narasumbernya ini adalah orang yang berasal dari Medan. Ya, mari dengarkan bersama-sama. Nama aku Indra Jegal, aku dari Medan. Dan orang Medan itu nggak semuanya orang Batak. Ada orang Melayu juga. Dan suku aslinya itu suku Melayu. Dan orang Melayu tuh identik sama yang namanya berpantun. Ada nikahan pantun, sunatan pantun, ada acara apapun pantun. Dan untungnya nggak setiap hari orang Melayu pantun. Kalau orang Melayu tiap hari pantun, nggak ada pemadam kebakaran orang Melayu, Pak. Iya lama keburu kebakar ya. Ini rumah udah kebakar, Pak. Pemadam kebakaran orang Melayu. Oke. Koran bukan sembarang koran. Koran dibaca oleh si Lutfi. Kami dengar ada kebakaran, bolehkah kami padamkan api? Rupanya yang kebakar rumah orang Melayu, Pak. Dibalas sama dia. Balas lagi. Ada kuali di atas tungku, kuali dimasak di api biru. Memang Tuanlah yang kami tunggu, terima kasih telah membantu. Dibalas lagi sama dia, petir bukan sembarang petir. Petir menyambar si pohon jati. Ayo kawan hidupkan air, mari kita padamkan api. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar si pohon tebu. Tak usah Tuan hidupkan air, rumahku udah jadi debu. Kosakata yang ingin saya bicarakan adalah ketombe. Secara etimologi, ketombe diserap ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Kata asli dalam bahasa Sunda, kata ini dieja sebagai katombe atau ketombe. Makna merujuk pada kelainan kulit kepala yang berkerak, kering, dan mengelupas, serpihan kulit mati. Sebelum kata ketombe menjadi sangat populer dan menjadi kosakata standar dalam bahasa Indonesia sehari-hari, istilah yang lebih dulu digunakan dalam bahasa Indonesia baku lama adalah kelemumur. Berikut adalah perbandingan. Ketombe itu berasal dari bahasa Sunda. Sangat umum digunakan dalam percakapan sehari-hari dan iklan produk. Kelemumur, bahasa Melayu, jarang, masih tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun terdengar lebih kuno atau formal. Mengapa ketombe lebih populer? Dalam perkembangan bahasa, kata serapan daerah seringkali menggantikan kata asli Melayu jika fonetik bunyi kata tersebut dirasa lebih mudah diucapkan atau lebih renyah di telinga penutur masa kini. Kata ketombe dianggap lebih singkat dan lugas dibandingkan kelemumur. Ini keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia. Kita mempunyai banyak kosakata yang berasal dari daerah. Sedangkan Maledes itu mengagung-agungkan Melayu. Namun mereka menyadari kosakata bahasa Melayu itu mempunyai keterbatasan jumlah. Sehingga mereka juga mengambil kosakata bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, dan itu mereka nyatakan sebagai bahasa Melayu. Apa yang mereka lakukan ini sebenarnya mengikuti, menyontek apa yang dilakukan bahasa Indonesia. Namun mereka terjebak dengan definisi dalam undang-undang mereka. Karena dalam undang-undang mereka mengatakan bahasa Melayu. Padahal yang mereka kembangkan sekarang itu adalah bahasa Indonesia versi Maledes. Udah. Namun karena mereka gengsi, mereka tetap ingin mengatakan, oh ini bahasa Melayu. Ini bukan, yang kalian kembangkan itu bukan bahasa Melayu. Yang kalian kembangkan itu bahasa Indonesia versi Maledes. Bahasa rojak. Nggak jelas, nggak punya konsep. Kosakata pertama itu adalah ketombe. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyakit kulit kepala yang ditandai dengan rasa gatal dan sisik-sisik putih yang berasal dari kulit kepala yang mengelupas. Kelemumur, kelemur. Dalam bahasa Latinnya, tinea furulacea. Kemudian, kalau kita lihat definisi kelemur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi penyakit pada kulit kepala menyebabkan bersisik halus dan gatal, ketombe. Tinea furulacea.
Jadi sama dengan definisi ketombe tadi, dan mempunyai keterangan bentuk tidak bakunya adalah kelemumur. Ya, jadi di Indonesia kosakata bakunya kelemur, tidak bakunya kelemumur. Ada juga kosakata yang hampir-hampir mirip ya dengan kelemur atau kelemumur, yaitu kemumu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi talas padang, Colocasia gigantea, ataupun definisi kedua sejenis lumut laut. Apakah ada kosakata ketombe di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan didefinisikan sebagai kelemumur, serta dituliskan itu bahasa Jakarta. Jadi ketombe itu juga ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Sekali lagi ini menunjukkan kalian itu nyontek. Dituliskan bahwa ini sinonim dengan kelemumur. Mari kita lihat apa definisi kelemumur menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kulit mati yang berkeping-keping halus pada kulit kepala, ketombe. Nah, sekarang ini menarik ya. Terdapat kosakata kemumu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, yaitu sejenis lumut laut. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Yang kedua, itu bahasa Minang. Sejenis keladi Cina, yang boleh digulai daun dan batangnya. Yang seperti apa? Nama latinnya apa? Sejenis yang digulai daun batangnya. Kayak apa? Nama latinnya itu apa? Jadi ini kamus nggak deskriptif banget ya. Nah, itu definisi pertama dari kemumu. Yang menarik teman-teman, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, kemumu kedua itu mempunyai sinonim kemumur dan kelemumur. Itu arkais. Artinya apa? Kemumu itu sinonim dengan kelemumur, sinonim dengan kemumur, dan sinonim dengan ketombe. Namun kalau kita lihat tadi, di dalam definisi ketombe itu tidak ada dituliskan kemumu. Dan bahkan dalam definisi kelemumur tidak dituliskan itu sinonim dengan kemumu. Mengapa? Saya mau tunjukkan sesuatu yang menarik. Nah, berhubung ada kosakata kemumur, kita coba lihat apakah ada kosakata kemumur yang dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu sendiri. Tidak ada kosakata kemumur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Nah, pertanyaannya, ketika kalian menuliskan kemumu itu sinonim dengan kemumur, sinonim dengan kelemumur. Nah, definisi kemumur itu ternyata tidak ada di dalam kamus kalian. Ini menunjukkan bahwa kamus kalian ini memang kamus cetak rompak, kamus bajakan, nggak jelas. Kalian menuliskan ada kosakata kemumur, ya, di mana sinonim dengan kemumu tadi. Namun definisi kemumur di dalam kamus kalian itu tidak ada. Jadi kemumur itu apa? Lupa ya untuk membuat definisinya. Tapi yang penting jumlah kosakatanya nambah gitu kan. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?